sejak kemunculannya pertama kali pada Januari 2009 lalu. Keberadaan Bitcoin sebagai mata uang digital terus menjadi kontroversi. Sejumlah negara melalui bank sentralnya telah dengan tegas menolak kehadiran Bitcoin dan melarang peredarannya di wilayah mereka. Namun, penetrasi si mata uang kripto di masyarakat faktanya justru semakin tidak terbendung. Berbagai nada miring yang beredar seolah malah jadi promosi gratis bagi Bitcoin hingga pamornya semakin naik signifikan. Banyak orang kemudian bertanya-tanya, bagaimana bisa sebuah konsep yang nyata-nyata secara resmi dilarang lantaran dicap berbahaya, justru semakin diminati oleh masyarakat luas? Mengapa di tengah tekanan yang ada, ekosistem mata uang digital justru semakin kokoh tak tertandingi? Simpul masalah dari pertanyaan ini bisa diurai diantaranya dari sejarah kemunculan Bitcoin sendiri pada dekade 2009 sampai 2020 lalu, yaitu tepat sesaat usai krisis ekonomi global merebak ke seluruh penjuru dunia pada tahun 2008. Kelompok negara-negara G20 mengidentifikasi bahwa yang terjadi saat itu tidak hanya sebatas krisis sistem ekonomi global, melainkan sebuah krisis ekonomi yang lebih luas akibat timpangnya output sektor real dan lapangan kerja dengan portofolio yang dimiliki negara lewat bank sentral. Sementara, jauh dari kericuhan di level ekonomi global yang sedang terjadi, seorang penulis anonim yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto pada Oktober 2008 merilis proposalnya tentang sebuah teknologi baru yang memiliki otonominya sendiri secara independen dan sama sekali tidak bergantung pada otoritas sebuah lembaga formal. Teknologi ini sepenuhnya bekerja sesuai keinginan para penggunanya, sehingga tidak tunduk pada satu lembaga atau kuasa apapun yang sifatnya terpusat. Oleh Nakamoto, teknologi ini diberi nama blockchain, yang kemudian menjadi dasar dari mata uang digital Bitcoin. Dibangun di atas sistem teknologi blockchain, jumlah Bitcoin sejak awal dibuat hanya dibatasi sebanyak 21 juta unit saja. Unit-unit Bitcoin tersebut bisa didapatkan dengan memecahkan sejumlah teka-teki menggunakan perangkat komputer dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Aktivitas ini kemudian diberi nama crypto mining, alias menambang aset kripto. Proses penambangan kripto pertama kali dilakukan di dunia oleh Nakamoto sendiri pada Januari 2009 sebagai milestone awal lahirnya konsep mata uang digital. Pada Mei 2010, transaksi menggunakan mata uang digital pertama kali di dunia dilakukan oleh seorang pria di Florida, Amerika Serikat, yang membeli 2 slice pizza dengan 10.000 Bitcoin miliknya. Tidak disangka, kisah receh tentang pembelian pizza menggunakan mata uang digital ini justru memantik minat sejumlah masyarakat level grassroots di berbagai negara. Tak seperti sistem perekonomian dunia saat ini yang terlihat adiluhung namun rapuh karena harus tunduk pada kuasa bank sentral yang tersekat-sekat oleh wilayah masing-masing negara. Hadirnya Bitcoin dianggap sebagai solusi yang lebih berkeadilan, lantaran bisa berlaku dan diterima di seluruh wilayah dunia tanpa harus tunduk pada konsep nilai tukar mata uang antar negara. Bagi komunitas para peminat Bitcoin, konsep nilai tukar mata uang antar negara dinilai tidak adil karena hanya menguntungkan perekonomian negara-negara besar, serta menimbulkan risiko terjadinya inflasi dan deflasi, yang dianggap sebagai akar masalah dari setiap krisis ekonomi global yang terjadi selama ini. Sejak saat itu, keberadaan Bitcoin semakin diburu, yang membuat pergerakan harganya terus menanjak secara eksponensial. Bagaimana 10.000 BTC atau pecahan terkecil dari Bitcoin yang pada 2010 hanya bisa digunakan untuk membeli 2 slice pizza
Lalu tak sampai setahun per 1 BTC telah dihargai 32 US dollar dan menembus angka 20.000 US dollar per BTC pada tahun 2017 lalu. Sejak saat itu, masyarakat dunia pun tidak lagi hanya memperlakukan Bitcoin semata-mata sebagai alat tukar alternatif yang tidak mengenal sekat negara, melainkan juga sebagai salah satu opsi portofolio investasi yang sangat menjanjikan. Meski dalam perjalanannya tentu mengalami pasang dan surut, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan Bitcoin dan juga sejumlah mata uang digital lain semakin mendapatkan tempat tak tergantikan di benak masyarakat dunia. Dengan sifatnya yang self-authorization sekaligus terdesentralisasi dari jejaring kuasa bank sentral, hadirnya Bitcoin seolah menjadi antitesis atas sistem ekonomi global konvensional yang dinilai telah renta dan tidak lagi relevan untuk kondisi saat ini. Bagi para penggunanya, Bitcoin dianggap sebagai simbol masa depan perekonomian dunia yang lebih berkeadilan. Sebuah klaim yang sejauh ini, suka atau tidak suka, belum sedikit pun mampu dibantah oleh para penganut sistem perekonomian konvensional.